Di kebun ngerjain apa, Mas? Ya petik buah. Karena sajanya dulu 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sanjaya Vlog. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga ditambah lagi rezekinya, diperlancar usahanya, dan semoga tetap diberi ridha Allah dan berkah Allah. Amin, amin, amin. Dan di video kali ini saya akan wawancara santai atau podcast ala-ala ya. Dan menanyai pekerjaannya Mas Ahmad atau Mas Ihsan ini ya. Jadi perkenalkan dulu Mas. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Ihsanuddin. Asalnya dari mana Mas? Asal dari Sragen, Sragen, Jawa Tengah. Ini Mas Agus, ini senior saya ini dulu yang di pabrik kapal. Mas Agus asalnya dari mana Mas? Oke, perkenalkan nama saya Den Bagus ya. Den Bagus. Den Bagus. Terus nama channel YouTube saya Den Channel. Ya. Den Mungkin Channel. teman-teman bisa di-subscribe juga ya. Di situ ada banyak mungkin ya informasi yang bisa yang sudah saya sampaikan di situ, mulai dari bagaimana cara ke Korea ataupun mungkin tentang kehidupannya di Korea. Teman-teman bisa melihatnya di situ. Nanti linknya ada di deskripsi ya, bisa kalian cek di deskripsi. Dan juga ada videonya Mas Hilda waktu pertama kali datang ke pabrik saya, ada juga di situ. Teman-teman bisa menontonnya. Nanti kita review juga itu. Terus sama Mas Ihsan ini juga punya channel YouTube loh. Iya. Channelnya Ihsan Media, ICHE Iya. ICHEA ICHSAN Media. Teman-teman bisa mencarinya di situ. Subscribe juga. Iya. Dan terus kembali ke topik tadi. Awal mula Masnya bisa ada niatan ke Korea itu gimana Mas? Niatan ke Korea sih gimana? Karena di Cari- Indonesia mencari pekerjaan itu sulit. Sulit. Terus bayangannya pertama itu Korea itu seperti apa sih? Bayangannya itu Korea itu berat. Berat. Kotanya indah tapi Enggak mikir sampai nggak mikir situ. sampai situ. Pokoknya Mikirnya ya Kenapa karena kerjanya sudah itu? diberitahu di Korea itu kerjanya berat, bahkan bisa mengoperasikan mesin sampai 10 atau lebih itu. Pikiran saya sudah di situ, jadi nggak kaget kalau di Korea itu berat. Terus di rumah kan ya sering kerja berat, jadi juga nggak kaget. Dulu dapat informasi kalau bisa kerja di Korea itu dari mana Mas? Nah, informasi ya karena Facebook ada Pak Lek saya yang di Korea. Dulunya saya ragu mau ke Korea itu. Kenapa ragu? Ya ragu ya karena toh di Korea itu cuma jadi kuli. Tapi kemauan saya pengen jadi pengusaha. Yang usaha. Tapi modalnya nggak ada. Dari Karena itu harus cari dulu ke Korea. Korea. Karena dari sekian negara itu gaji paling besar tuh di Korea, bener nggak Mas? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya nggak pernah melihat gaji Jepang atau Taiwan atau mana, nggak pernah. Jadi ini baru pertama kali ke Iya. negara asing. Iya. Merantau juga pertama kali. Berangkat dulu tahun berapa Mas? Berangkat 2017 akhir, 2017 akhir. bulan 12 tanggal 12. Tesnya di mana? Tesnya di Solo. Solo. Berarti udah berapa tahun di sini Mas? Di sini 3 tahun. sudah 3 tahun. 3 tahun Lebih 2 bulan. lebih 2 bulan. Berarti sudah re-entry. Perpanjang. 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 Iya, iya. Perpanjang kontrak. Kalau bisa jangan re-entry sekali saja, modalnya bisa buat usaha.
bisa menghidupi anak istri. Masnya sudah berkeluarga? Belum. Tapi oke, teman-teman, bagi penonton mungkin ada yang punya Mau lihat jodoh aku nggak? Tuh. Itu mah jodoh aku. Itu jodoh aku. Jodoh aku. Ya. Terus Mas Ihsan di sini kerjanya di pabrik apa, Mas? Di pabrik radiator sama kondensor. Pabrik radiator sama kondensor. Iya. Kerjanya ngapain? Curip ngerakit radiator dari berbagai model, dari aluminiumnya itu sampai bentuk radiator. Itu dari awal datang ke sini tuh sudah di pabrik sini atau dulu di Guangzhou bawah? Guangzhou bawah. Ya. Di pabrik apa itu? Di pabrik fiber sama pipa gorong-gorong. Pipa sama gorong-gorong. ya hampir sama pabrik kita yang dulu ya toh. Fiber ya. Tahu sendiri fiber tuh baunya kayak apa, terus juga gatal juga ya. Kalau obatnya kalau kena tangan itu panas banget ya. Panas banget. Sampai bisa. Kenapa nggak pakai sarung tangan karet? Pakai. Cuma kadang itu kan Nyiprat. kadang bolong itu sarung tangannya tembus gitu. Kalau saya itu pakai sarung tangan plastik, terus sarung tangan kain yang tipis, terus sarung tangan karet itu. Double 3 berarti. Iya. Kadang karetnya itu kena itu resinnya itu terbakar juga, jadi bolong. Enakan mana, Mas? Yang pekerjaan yang lama atau yang sekarang? Ya enakannya bi. Di sana itu enak nyantai kerja 8 jam kerja. Ya di badan enak cuma juganan. Tapi ya gajinya was-wasan bro. Gajinya pas-pasan karena juganman ya. Kalau yang sekarang ya kan jugan. Kalau sekarang ya kan jugan. Berapa kali lipat gajinya? Ya 2 kali lah. 2 kali lipat ya. 2 kali. Jadi, kalau yang dulu UMR yang ini ya di atas 2 kali lipatnya UMR. UMR-nya segini. Kayaknya tulisannya. UMR Korea itu sekarang 1.822.000. 2 kali lipat. Mas. Iya, karena Yagen itu ada tunjangan Yagan Sutang. Bonus Yagan, bonus kerja malam. Tapi mungkin teman-teman belum tahu ya. Gajinya pokoknya Mas Ahmad berapa di pabrik yang sekarang? Gaji pokoknya doang, walaupun tahun kemarin 2019 teman-temannya lain baru 1.790.000 sekian. Gajinya Mas Ahmad yang di pabrik ini, dia gaji pokoknya sudah 2.000 atau 2 juta. Bayangkan. Ibu kata itu baru gaji pokoknya, belum lemburannya. Gibun gap saya ya tahun kemarin 2.006.000. 2.006.000 ya. sebulan. Itu pas rame, Mas? Enggak, ini standar. Kibun gaji pokoknya gitu. Belum Jadi dia bonus di atas UMR. Pabriknya ngasihnya di atas UMR. Terus ditambah bonus-bonusnya, bersihnya berapa? Bonus? 1 bulan. Kalau bonus gak ada. Maksudnya ditambah tunjangan, lampuran. Ya. Kalau tunjangan ini, kalau tunjangan Yagan Sutang rata-rata itu 300. Ya 330 lah kalau 330 1 bulan. Iya. Kalau full, kalau cuma Sabtu Minggu libur lah itu. Sabtu Minggu libur. Ya. Oke. Jadi kalau Sabtu masuk ada lagi. Ya. Nah, terus tambahan lembur harian itu 2 jam setengah. Ya seminggu ya 5 kali. Berarti ya dapat berapa? Kalau sebulan dapat Sebulan
468.000. Itu yang tahun kemarin. Oke. Tahun kemarin, berarti sekarang sudah naik lagi ya. Sekarang udah naik, tapi kemarin saya nggak dapat SMS-an. Jadi slip gajinya lewat SMS. Oh, nggak Jadi lewat lembaran masing-masing- gitu ya. Jadi masing-masing pabrik itu berbeda teman-teman. Jadi ada yang di SMS-in, ada yang dikasih slip gaji itu terus dikasihkan kertasnya. Ada juga yang punya saya tuh langsung dilewatin ke email. Jadi harus masuk ke email. Ada juga yang nggak dikasih sama sekali ada. Ada. Saya nggak ngomong ya. Tapi dengan gaji segitu besarnya kita nggak bisa simpulkan pekerjaannya berat atau ringan, nggak bisa kita ukur dengan gaji ya. Jadi kita tanya langsung, dengan gaji seperti itu tuh kerjaannya berat atau ringan? Mas, beratnya di mana? Beratnya ya, kalau saya nggak ada beratnya, nggak ada ringannya. Saya tuh uangan netral kok. Oh, netral. Agak seperti tanggangi loh. Maksudnya tuh sama tuh seperti ini ya. Walaupun berat pun dia gak dirasain gitu. Pokoknya kerja gitu doang. Nah, dibikin seperti itu. Jadi itu kerja ya. Kerja. Jadi gak merasa wah ini kerjaan berat. Akhirnya di hati jadi berat, enggak. Pokoknya walaupun berat kerjaan ringan sama aja lah intinya gitu. Pokoknya niatnya dari rumah pokoknya kerja kan gitu. Penting bayaran. Penting bayaran. Seperti Terus itu teman-teman. jam kerjanya lebih panjang mana dari pabrik dulu sama sekarang? Kalau jam kerja ya Itu udah otomatis ya? Dengan kan gaji segitu. ada tunjangan lemburan itu. Tunjangan lembur. Tambahan sehari 2,5 jam. Lembur wajib itu 2,5 jam. Ya gak wajib, tergantung target hari itu berapa. Kalau targetnya cuma sampai jam 5:30 ya jam 5:30 pulang. Berangkatnya normal jam 8:30 atau jam 8 ya? Kalau dari sini jam 7:30 itu ada jemputan, tapi kerjanya di pabrik ya 8:30. Jadi 8:30 sampai 8:30, 8:30 jam. 12 jam. Keadaan pas mengharuskan Sabtu masuk itu pas pabriknya rame Ya, pas atau rame. targetnya kurang? Ya pas rame. Kalau Pas tahun rame. lalu, tahun ini karena ada pembatasan 52 jam kerja ya Sabtu Minggu otomatis libur. Nah, saya jadi senang. Jadi biasanya 1 bulan Sabtunya bisa masuk berapa kali? Kalau dulu kalau mau ya Sabtu Minggu kalau masuk terus. Tapi saya nolak. Jadi nggak wajib ya, bisa Enggak. masuk bisa Ya libur. kalau ditawarin besok masuk enggak? Ya enggak ya enggak. Kalau tawarin masuk ya harus masuk. Karena kan orangnya terbatas. Terus untuk Mas Agus ini, dulu kan satu pabrik sudah paham lah pekerjaannya seperti apa ya. Dan di pabrik yang baru ini enaknya gimana? Enaknya dulu aja lah. Ya ada enaknya dan gak enaknya itu pasti ya. Enaknya gajinya sesuai dengan Yang pasti kalau kita bekerja di pabrik yang besar itu pasti hampir pastilah bisa dipastikan gajinya pasti bener. Masalahnya apa? Dia taat aturan. Ya kan juga. Ya kan juga sama Mas. Sama juga jam kerjanya juga sama. Jadi berangkat jam 8:30 nanti pulangnya jam 8:30 juga. Di pabrik apa Mas sekarang? Sekarang di pabrik itu pembuatan untuk ya spare part untuk mobil. Spare part mobil. Ya itu spare part mobil. Kalau nggak salah itu untuk rangkaian untuk membuka seperti apa ya, sunroof, terus jendela kaca mobil seperti itu. Tapi ya rangkaian seperti apa saya juga belum tahu. Nanti baru jadinya kalau jadi pasang di mobil. Setahu saya ya cuma barangnya ya kecil-kecil seperti itu. Jadi perbagian itu sendiri-sendiri kan ya? Orang-orang yang mengoperasikan mesinnya itu. Tapi ya
tapi ya kerjanya juga kalau ya sampean kemarin sudah saya perlihatkan seperti apa kerjaan saya ya. Produknya Jadi teman-teman yang di rumah ataupun yang dimanapun jangan hanya memandang gajinya doang teman-teman, tapi juga lihat ataupun tanya, Mas gimana pekerjaannya Mas? Kok bisa dapat segaji segitu Mas ya? Ya kerjanya berat bro ya. Kerjanya berat, capek ya loh. Terus keduanya apalagi kalau ketemu mandor atau ketemu atasan kita yang banyak omong, walah, bener. Oh iya itu, yang dulu pabrik yang dulu itu mandornya itu cerewet. Terus Mandor Korea Mas ya? saiki panganan bendino. Ibaratnya wong Jawa ya ndas asu, Jadi untuk saran-saran Mas untuk teman-teman yang di Indonesia yang pengen kerja di Korea itu, dari segi gaji kan emang gede Mas ya, menggiurkan lah, bisa sampai 40-50 jutaan. Nah itu katanya orang-orang ya. Katanya orang-orang. Jujur saya belum pernah. Saya belum pernah. Masnya gajinya berapa satu bulan? Satu bulan ya nggak tentu ya, tergantung lemburannya ya. Kalau saat ini kalau cuma sampai hari Jumat doang, jadi karena pabrik saya ya ganjukan itu satu bulan seperti gaji yang bulan kemarin, karena itu Sabtu juga masuk sama sekali, jadi semua Senin sampai Jumat terus. Kemarin dapat gaji bersih itu 2.600.000 won. 2.600.000 won tanpa hari Sabtu itu. Tanpa hari Sabtu. Itu udah gaji bersih, bukan gaji kotor ya. Kalau gaji kotor ya sekitar 3 jutaan lebih lah. Potongan saya itu sekitar 450-an per bulan. 400 sudah termasuk uang makan nggak ada ya? Nggak ada uang makan. Uang makan nggak ada, berarti potong gukmin, potong gukmin, potongan malah makan dipotong. makan dipotong. Gukmin sama gisuksa. Gukmin, gusuksa, terus Gonggang buhum, sodekse. Ya. Itu 400-an ya? 450. Jadi kalau dikurskan 2.600.000 itu kisaran ngopi. Makasih Mas. Repot-repot malah enak ini Ki. Ya nanti lihat segini ya hasilnya. Ya, hasilnya ini ya. 2.600.000 kalau dikurskan Indonesia itu seperti di sini, totalnya ini. Tergantung kurs sekarang. Tergantung kurs. Ya, hampir rata-rata ya 12,4 lah. Kalau Mas Ahmad minimalnya 1 bulan itu bisa sampai berapa gaji bersihnya? Gaji bersih bisa ya kalau gaji bersihnya sampai enggak dipotong buat sini. Iya, sudah setelah dipotong semuanya. Maksudnya potongan pabrik. Potongan pabrik saja. Oh. Ya sekitar ya 32 sampai 35. Ngeri. 32, 35. Montrot. Kan kerjaan Indonesia saulan 10 bulan ini kerja saulan. Itu 32 itu 3.200.000 won ya, bukan 32 juta, bukan. Bukan. Biar itu kalau dikali. Kaget kan geblang, jantungmu ra kuat lho. Ngeri bro. Ya tapi kalau di sini apa enggak makan, apa enggak lain-lain. Oh iya, terus 1 bulan itu bisa nabung berapa Mas? Buat disisihkan untuk modal di Indonesia atau saya enggak ngitung. Enggak ngitung. Di sini nggak ada target kecukupan. Untuk biaya kehidupan di sini saya hampir 1 juta tiap bulan. Hampir 1 juta tiap bulan. 1 juta won. Ya hampir rata-rata ya 700. Jadi mesti itu 700.000 won. Ya sisanya kirim rumah. Ya jangan kaget ya kalau HP-nya tadi berserakan, emang dari situ. Ngeri. Dan ini pertanyaan untuk 2 orang nih. Dulu kan pertama datang ke Korea kan
pabriknya beda dari yang sekarang. Iya. Kok bisa pindah itu seperti apa ceritanya, Mas Ya. Isan dulu? Kalau di pabrik saya dulu itu kalau pindah sudah dapat 1 tahun itu boleh. Nanti kan Emang karena nggak betah atau ada ya masalah? itu karena mandornya ya cerewet tadi. Tadi Terus kerjaannya agak nentu, kadang di luar, yang di dalam. kadang di pabrik. Kalau di luar ya kadang proyek, atau di kebun. Di kebun juga. Iya, karena di pabrik gak ada kerjaan. Di kebun ngerjain apa, Mas? Ya petik buah. Karena sajanya Manufacturing. dulu punya kebun ya ada tanaman buah ya suruh metik, nanti dipetik bawa pulang dibagikan semua untuk yang ada di pabrik. Manufaktur kayak kerja kebun bareng. Babat suket. Serabutan. Iya karena serabutan. Tapi dulu begitu sampean Mas Isan pengen pindah langsung di ACC Iya, atau langsung di ACC. langsung di ACC? Enak ya gak kayak aku ya. Iya, semua orang ya beda Mas. Beda-beda. Ya kalau sampean pengen pindah ya Cari alasan ya. iya. Gimana Mas? Kadang Enaknya ya Mas? Enggaknya. Wah, pakai cara teman kita yang satu itu nggak usah masuk kerja. kalau nggak masuk Berbab kerja, ya. enggak. Iya, kudune saurarane awake dhewe iki bentak. Ngantem wong Korea. Orang antar. Iya sing ngotot. Aku wis kudu pindah nih. Gak suara gede aja, mana balas uang Korea iya terus nih kono. Karena mengambil kita itu juga pakai biaya. Jadi Kita kan 3 hari di KBZ itu yang biayain pabrik, terus yang nerbitin visa. jadi alasan pertama sampean pindah itu gara-gara orang Koreanya resek gitu lah ya. Iya. Resek. Terus soal pekerjaan sama gaji Pekerjaan nggak kan masalah. itu. Oh, pekerjaannya juga. Oh, kerjaan gajinya gak masalah. Kerjaannya SLC-nya Iya. manufaktur, tapi disuruh kerja bangunan sama kebun. Itu juga menyalahi aturan sih sebenarnya. Jadi bisa buat alasan juga buat pindah. Terus untuk Mas Agus. Wah, kalau saya ceritain sekarang nggak nyampe waktunya Nggak nyampe. kelamaan. Bukan Mending deskripsi. Iya. Mending nanti buka cerita saya selanjutnya ya. Nanti saya biar Bukan Mas di YouTube. saya berdua sama Mas Yoda. Oke. Wah, saya ceritakan Kupas semuanya. habis. Kronologisnya seperti apa nanti. Pokoknya berat. Bro. ada di Video selanjutnya. Berat, bro, berat. deskripsi. Gitu sih. Nanti Biar penasaran. biar penasaran. Simak sayang, simak. Terus kira-kira mau nambah nggak Mas setelah kontrak? Ini Mas Agus dulu ya. Mas Teh nambah bi? Nambah setelah kontrak pertama 3 tahun. Terus mau diperpanjang. Oh, perpanjang. Saya sudah kemarin sudah ngomong sama tim jang pabrik saya. Saya minta perpanjang bulan 3. Kemarin saya perpanjang nanti bulan 3. Jadi bulan 3 bulan depan tuh saya 3 tahun. Perpanjang. Belum punya modal ini, Mas. Belum punya modal tapi sudah bangun kos-kosan loh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi rencananya mau langsung perpanjang di sini atau pulang dulu? Oh, langsung perpanjang. Langsung perpanjang, nggak pulang dulu. Cuti nggak bisa. Jadi nggak bisa. Nggak bisa ya. Terus Oh iya, masih ini corona kan nih ya? ribet. Iya sih. Baliknya gampang, baliknya ke sini yang susah. Mas Ahmad sudah Perpanjang. Udah perpanjang, tinggal habisin kontrak. Masih 1,5 tahun lagi. Masih rencananya kalau 1 tahun setengah sudah selesai mau Ya pulang. tambah lagi nggak? Iya. Berangkat agak- lagi? Nggak. Ya belum tahu. Ya penting kita udah balik ke rumah. Memang rencana setelah pulang ke Indonesia itu mau bikin usaha apa Mas? Kalau saya bidang pertanian, karena basic saya pertanian ya pelihara sapi,
atau nanam cabai atau bawang merah. Jadi niat awal sebelum berangkat Korea itu juga itu pertanian itu. Iya, karena dari kecil udah hidup di keluarga tani. Sekolahnya juga sekolah pertanian kok. Nanti bisa dibikin konten YouTube lah. Pertaniannya kan ada ilmunya juga. Jadi Sultan geleleng yo karo udut. boleh. Mana iki? Mana? Ngene. Oh ya, sama tanya itu soal ibadah ya Mas. Nah, Nah ini kan kita berada di negara yang mayoritasnya non Muslim nih. Untuk mengerjakan sholat 5 waktu atau sholat Jumat itu kendalanya di mana Mas? kendalanya itu tergantung kita sendiri. Di Korea itu sudah hampir 62 masjid berdiri. 62 masjid Hampir setiap kota ada, jangan khawatir. Terus jam kerjanya samen kan 12 jam. Ya, Kalau misalkan izin untuk menunaikan sholat itu boleh nggak? ya boleh kan. Kita 2 jam istirahat. Mesti di 2 jam itu mesti masuk waktu sholat. Kalau zuhuran kan itu istirahat makan siang. Jam 12. Terus asar kadang jam 3 itu. Kalau sekarang ya asarnya karena jam 6 masih bisa ya jam 6. Di apa? Kok dikosor? Enggak, masih Coba. masuk. Masih masuk. Tapi jam sholat berkata mau sholat jam kan ada coffee time jam 3.30 ya atau setengah 4 Kalau itu musim dingin itu bisa digunakan kalau pengen sholat. Sholat. Bisa. Jadi untuk sholat 5 waktu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Untuk sholat Jumatnya Kalau saya pribadi ya ada masalah. Ya kalau sholat Jumat ya. Misalnya ya kalau yagan doang itu juga karena kalau sekarang masih banyak yang tutup. Jadi ya sekarang jarang sholat Jumat. Nah kalau di tempat saya kan emang nggak ada masjid ya, dan tiap Jumat itu pasti masuk kerja, kecuali kalau pas libur kejadian apa gitu. Kalau nggak tanggal merah, hari-hari besar Korea libur itu nggak bisa Jumatan. karena Gitu. juga mah. Ya kendalanya di situ. Ya enaknya kalau yagan juga tuh seperti itu teman-teman. Jadi waktu kita yagan, waktu hari Jumatnya kita paginya bisa berangkat ke masjid. Jadi nanti kalau udah sholat Jumat selesai kita bisa pulang tidur lagi, nanti malam baru kerja. Enaknya kalau yagan juga tuh seperti itu. Kalau nggak ya kan juga paling enggak itu kalau bisa dapat pabrik yang dekat masjid. Saya dulu walaupun Juganman, kalau kerjanya di pabrik mesti istirahat siang itu kalau Jumat ya bisa Jumatan kok. Karena dekat masjid dengan pabrik. Dan juga tadi sebenarnya ini hari Jumat, cuman Ya. karena PSBB di sini, jadi semua masjid itu tutup. Jadi nggak bisa menunaikan sholat Jumat. Dan itu kendala emang waktu pandemi seperti ini. Cuman kalau sholat 5 waktu nggak ada masalah Mas ya. Insya Allah kalau kita niat itu Bisa. pasti dipermudah. Pasti bisa ya. Mudah. Semua itu tergantung niatnya. Kerja pun gitu. Kalau walaupun kerjanya enak, tapi ya hati kita itu merasa berat. Ya berat bro. Kadang capek kerja terus ngerasa apa? Malas juga mengerjakan sholatnya ya, bolong-bolong masih. Lingkungan juga mempengaruhi. Tapi ya saran saya ya untuk teman-teman dimanapun berada, bukan hanya di Korea doang, pokoknya ya walaupun di Indonesia, di Korea, di Jepang, di Taiwan, di Hongkong, di semuanya, di Malaysia lah. Kalau mungkin semuanya yang menonton, kalau bisa ya kejar duniamu tapi jangan lupakan akhiratmu, ya loh. Insya Allah surga.
Bekerja kan juga ibadah. Bekerja juga ibadah, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah, yaitu yang lebih wajib gitu. Kan gitu, Bro. Iman yang jero dodo kuwi kudu dicekel. Walaupun lingkungan kita kok Padahal kan ibarat katakan Islam kan sudah mengajarkan kemudahan. Iya. Ya kalau nggak bisa pas waktu itu bisa dikosor ya toh. Kan bisa. Ya. kita kan di sini kan juga musafir. Allah Maha tahu pokoknya teman-teman. Allah Maha tahu pokoknya seperti apa keadaan kita kan gitu. Jadi semua tuh kembali ke niatnya masing-masing kan gitu. Kalau di pabrik saya kan jauh dari masjid, jadi misalkan pas Jumat nggak bisa, ya sholat zuhur. Karena emang kan ada yang ngatakan kalau nggak sholat Jumat berapa kali jadinya kafir. Ya itu kan yang dekat masjid. Kita itu yang di sini kan minoritas. Lorek rukono. Kembali ke ning atimu dhewe, teman-teman. Allah Maha tahu wis, Allah Maha tahu wis itu aja cukup. Kalau itu kayak pabriknya itu paling kayak ada 4 orang lah. Itu yang maksa nggak maksa ya harus mau, bisa Jumatan kok, yang satu muadzinnya, yang satu khotbah, yang 2 dari makmumnya udah boleh kok. Kalau kira aku ki kafir, anggitmu, masamu. Bener atau Jumatan mau kira kafir. Jadi cukup segitu saja podcast kali ini. Untuk kalian yang masih ada pertanyaan mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Terus atau enggak kalian bisa tanya-tanya langsung di Instagram ataupun Facebook Mas Agus sama Mas Ihsan. Udin kan? Udinnya gampang. Udin. Ya iya, namanya kan Ahmad Ihsan Udin. Oh, Udin ya. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.